saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2021. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas negara.
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat kekasih Tuhan, baik yang ada di dalam ruang ibadah ini maupun yang ada di rumah. Puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, oleh karena berkat dan tuntunannya, sehingga hari ini kita sebagai bangsa Indonesia boleh kembali merayakan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita memuliakan Dia yang telah menganugerahkan kemerdekaan ini kepada bangsa kita. Di bawah tuntunan tema tanggung jawab orang Kristen dalam negara. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Jemaat dijemput untuk berdiri. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya.
dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Merdeka, merdeka, merdeka. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sejahteralah kita sekalian. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan bermazmur secara responsorial dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 13. Mazmur 145 ayat 1 sampai 13. Puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau Dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, Dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu Dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung, Dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka. Dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu Dan akan membicarakan keperkasaanmu. untuk memberitahukan kepada keperkasaanmu kepada anak-anak manusia. Dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad. Dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan Maha Mulia, isi surga nyanyilah, berhias
surut, suara Tuhan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Mari datang dengan penuh penyesalan dalam kerendahan hati. Kita memohon belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan. Olehnya mari kita mengaku dosa dan kesalahan kita. Bapa yang penuh kasih dan sayang, sebagai bangsa dan rakyat Indonesia, pada kesempatan hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Pada kesempatan hari ini kami mau dengan sadar mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Seringkali kami lalai dan lari dari perintah-Mu. Seringkali kami lebih mengikuti nafsu duniawi, sehingga kami jauh dari kasih dan penyertaan-Mu. Kami memberontak terhadap-Mu. Kami menyakiti hati sesama kami, bahkan menyakiti hati-Mu. Iya Bapa yang pengasih, kiranya Engkau sudi mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa, biarlah kasih karunia-Mu membersihkan kami dari segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, dan digantikan oleh damai serta kasih-Mu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita memohon kiranya Tuhan berkenan dan menuntun kita. Mari kita berdoa.
Pekik kemerdekaan, merdeka, merdeka, merdeka. Membayangkan 76 tahun yang lalu, bahkan sebelum peristiwa proklamasi, membayangkan bagaimana para pendahulu kami berjuang mengharapkan kemerdekaan, karena betapa tidak menyenangkannya hidup di dalam perhambaan, hidup di dalam penjajahan. Dan kau bekerja dengan begitu sangat tepat, dan tidak terlambat pertolonganmu. Engkau menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa dan negara kami, bagi seluruh rakyat Indonesia. 17 Agustus 1945. Kini 76 tahun berlalu, dan kembali hari ini kami memperingati dan merayakan, merenungkan segenap bangsa Indonesia. Kiranya dapat merenungkan dengan begitu dalam dan memaknai kemerdekaan ini sebagai karunia-Mu. Terima kasih, kami sebagai orang percaya diberi waktu dan kesempatan beribadah bersama, mensyukuri karunia Tuhan, kemerdekaan dan bahkan kemerdekaan dari perhambaan dosa. Kami adalah orang yang merdeka, yang sudah dibebaskan. Tuhan pun menuntun kami, mengharapkan kami untuk hidup dalam kemerdekaan sebagaimana yang Tuhan sudah karuniakan. Kiranya Tuhan mengawal kami, membimbing kami dan mengajar kami selalu. Dan hari ini kami berharap kiranya Engkau nyatakan lewat firman-Mu, yang sebentar lagi kami akan membacanya dan merenungkannya. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-17. Satu Petrus 2 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-17. Firman Tuhan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Kure semangat. Kadami Puan, tu kadami pure sumanga Puan.
Puji Tuhan atas firman-Nya. Tuhan menolong kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita renungkan firman-Nya dengan tema tanggung jawab orang Kristen dalam negara. Pasanan tengkona tosarani lan tondok Indonesia. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi. Ya, semoga kita benar-benar menjadi orang yang merdeka. Benar-benar orang yang sudah dimerdekakan. Dirgahayu Indonesia yang ke-76. Sebagai orang yang dimerdekakan, kita itu Bapak Ibu, kitalah orang-orang percaya. Dan terkait juga dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, kita juga adalah bagian dari itu. Lalu pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan terkait dengan itu, bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka. John F. Kennedy yang memerintah menjadi presiden pada tahun 1961 sampai dengan 1963 pernah mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang sudah kamu berikan kepada negaramu. Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata fenomena banyak memperlihatkan bahwa orang tidak sadar bahwa dia adalah orang yang sudah dimerdekakan. Dan sebagai orang yang dimerdekakan harus ada yang dia perbuat. Jangan cuma nerimo, kata orang Jawa. Jangan cuma terima beres. Tetapi setelah diberi, ada yang harus kita lakukan. Sekarang banyak orang yang mengeluh, nelpon sedikit, sinyal tidak bagus. Ya kan? Siapa yang dimarahi? Telkomsel. Milik siapa? Pemerintah. Ya, sum sedikit yang dimarahi juga operator, host, sekalian juga sinyalnya yang dimarahin. Naik jalan tol macet, pemerintah yang dimarahin. Ya. Macam-macam. Sedikit-sedikit marah, kita jadi paranoid. Dan dalam keadaan seperti itu kita lupa apa yang akan kita lakukan. Yang ada kita hanya menyalahkan dan menyalahkan. Energi kita, waktu kita habis untuk itu. Naik bus Damri yang disalahkan wali kota, dinas perhubungan. Allah Kemendarah kurang-kurang ini yang disalahkan, ujung-ujungnya juga pemerintah. Terlalu banyak kuliah di kampus Unhas, kampusnya yang disalahin, gedungnya yang disalahin, dia lupa belajar. Salah-salah ujung-ujungnya pemerintah, ke rumah sakit kurang bagus pelayanannya, susternya, dokternya yang diplototin. Macam-macam Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan ternyata kalau kita lihat sekarang ini, orang justru tajam dalam hal seperti itu. Dalam era keterbukaan, dalam era bebas berpikir, bertindak, ya, orang lupa diri. Selalu menyalahkan, sedikit-sedikit menyalahkan. Coba lihat.
Kasihan itu Jokowi. Memikirkan 270 juta penduduk di Indonesia. Mulai dari anak-anak yang sakit-sakitan, yang sehat, yang kaya, ya, yang miskin, yang makannya Senin Kemis. Dia pikir juga itu sampai Jokowi tidak ada waktu lagi untuk bagaimana supaya badannya agak jangan kurusan begitu. Saya kemarin melihat pidato dengan pakaian hitam kayak seorang pencak silat ya. Dengan keugaharian seperti itu menyampaikan dengan sandal kayak sandal pendekar gitu. Ya, kayak sandalnya Wiro Sableng. Ya. Saya terharu dengan ungkapan-ungkapannya. Lalu saya berpikir, orang sebaik ini kok selalu dimencak-mencak, ya, selalu dihina, sedikit-sedikit salah Jokowi, ya, tobang jululalan Jokowi napa salah, ya, tangnya matan napa salah, ya, sampai-sampai kalau dia sakit pemerintah yang disalahkan. Bapak Ibu saudara-saudara, coba kita lihat. Ada orang-orang tidak ada yang benar dilakukan oleh pemerintah. Apalagi kalau sudah jadi rivalnya. Tidak ada benarnya orang itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, menariknya John F. Kennedy mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang sudah engkau berikan kepada negaramu. Apakah kita cuma memberikan maki-makian? Apakah kita memberikan sumbangsi pikiran? APRI bersama dengan siapa itu ya? Grace apa itu? Grace Poli memberikan kepada negara persembahan kado ulang tahun dengan menjadi juara ganda putri bulu tangkis Olimpiade Tokyo. Itu baru prestasi. Itu sumbangsi anak-anak Tuhan. Daripada orang cuma ngomong koar-koar doang, tidak ada yang diberikan. Ya. Banyak orang seperti itu. Padahal dia sudah dimerdekakan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam bacaan kita dan juga di dalam petunjuk hidup baru, ya, juga dalam berita anugerah tadi. Wah, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari perhambaan dosa. Jadi oleh Kristus kita dimerdekakan. Pekerjaannya Kristus, pekerjaannya Tuhan itu memerdekakan. Ya, kita sudah dibebaskan, dimerdekakan dari perhambaan dosa. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan hidup kita? Apa kita adalah orang-orang yang hidup merdeka atau masih diperhamba oleh dosa? Nah, kalau orang sudah benar dan tidak pernah diakui kebenarannya, selalu menjelek-jelekkan orang, selalu menyalahkan orang, selalu menghina orang, apa itu orang benar? Apa itu orang baik? Tidak, dia belum menjadi orang yang merdeka. Tetapi dia masih menjadi hamba dosa. Karena dosa membuat orang berbuat dosa. Harusnya kalau ada orang yang berbuat baik, sebagai orang yang dimerdekakan Bapak Ibu, harusnya kita apresiasi siapapun dia. Tapi memang beda Bapak Ibu saudara-saudara. Orang yang belum dibebaskan dari dosa, biar baik itu, biar benar itu, dia tidak akan pernah melihatnya sebagai sebuah kebaikan dan kebenaran. Nah Bapak Ibu, coba kita lihat juga bagaimana dengan pembacaan kita. Dalam kitab 1 Petrus pasal 2. Apa yang dikatakan di situ?
bagaimana bentuk kehidupan orang-orang percaya dan siapa mereka. Jadi ada sekumpulan orang-orang percaya di perantauan. Ya. Orang percaya yang diaspora gitu, perantau. Ya biasanya memang kalau perantau pasti minoritas. Dan biasanya kalau minoritas biasa tidak diperhatikan, biasa tidak diperhitungkan. Ya toh kalau hebat-hebat, ada yang hebat pasti biasa di-cut. Ya, tidak diberikan ruang dan waktu dan kesempatan. Dan betapa menderitanya hidup dalam keadaan seperti itu. Ya. Yang lagi viral Bapak Ibu Saudara-saudara, seorang perempuan, wanita hebat, perempuan hebat bernama Christina dari Sulawesi Barat, tepatnya dari Mamasa. Dia lulus Bapak Ibu Saudara-saudara sebagai bagian dari pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka, tetapi dia harus gugur. Entah kenapa, alasan swab lah, enggak tahu. Lalu ada dari Partai Nasdem mengunjungi, melihat keadaan ekonomi, perjalanan dan perjuangan yang begitu sangat berat. Ekonomi keluarganya, ya dibelikanlah laptop, dikasih uang 14 juta, lalu dibuatkan rumah sebagai supaya dia terhibur. Tapi saya bilang tidak cukup sampai di situ. Kebenaran harus dinyatakan. Kalau kita adalah orang yang merdeka, kita adalah orang percaya dimerdekakan dari dosa, dari perbuatan yang tidak baik, dari ketidakadilan. Jadi orang merdeka harus menyatakan kebenaran, mengatakan itu salah kalau itu salah. Bapak Ibu Saudara-saudara, kehidupan orang percaya pada saat itu di perantauan, mereka sering mendapat tekanan. Tekanan macam apa? Ya itu sangat bermacam-macam kalau juga kita bandingkan dengan keadaan sekarang. Ada bisa jadi pejabat eselon sekian, kalau dia pegawai. Ya, tapi karena tangnya solata, ya maaf saja. Banyak orang-orang Toraja, orang-orang percaya yang seperti itu. Ahok karena bukan orang percaya, dia adalah orang minoritas, maka dia tidak diterima oleh kebanyakan orang kan. Banyak anak-anak Tuhan mengalami hal-hal seperti itu. Ini ketidakadilan dan kita harus berani melawan itu. Tetapi bukan membenci orangnya. Dan jangan pernah mengutuk orangnya. Ini live Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini bisa ditonton oleh orang banyak. Sering orang percaya dihina oleh Ustadz Wayahya Waloni. Ya, kafir. Ya, dan lain sebagainya. Lalu ada video yang beredar itu di medsos dan lain sebagainya. Apa yang dibilang? Ada caption. Ini orang ini di videonya dia tidak percaya COVID, dia lawan itu COVID. Mana COVID? Sambil begini, sambil ia memperlihatkan keahlian bela dirinya. Lalu ada videonya, dia sudah tergeletak dengan selang infus, terpapar COVID, lalu captionnya apa? Mau diapakan orang ini? Itu kan rame di Facebook, ya. Terus apa tanggapan? Lalu saya lihat, aduh tidak sedikit anak-anak Tuhan mengutuk. Ada yang bilang psikopalako kemumate ora. Aduh. Ada yang bilang ya rasain lu. Ada yang bilang kepo lu atau kapok lu. Ya. Saya berani menulis sedikit komen. Tuhan kasihani Pak Ustadz. Ampuni dia.
Dan kami doakan Tuhan sembuhkan dia. Kan enak itu. Jangan orang sudah bodoh kita ikut bodoh. Jangan orang hidup dalam kegelapan kita ikut gelap. Anak Tuhan harus tampil beda. Orang yang dimerdekakan harus tampil beda. Begitu. Terus apa yang dialami dan bagaimana perasaan orang-orang percaya di sana pada saat itu? Mereka menderita psikis, ya, mereka tersiksa, hidup tidak nyaman karena sering diancam Bapak Ibu, sering dibiuli, dituduh yang macam-macam, difitnah dengan berbagai macam cara. Sakit dan hidup seperti itu sama sekali tidak nyaman. Apa yang mereka lakukan? Apakah membalas? Termasuk bagaimana perlakuan penguasa, bagaimana perlakuan pemerintah kepada mereka. Kebalikan dari yang diharapkan. Mereka juga ikut-ikut menekan. Ya inilah biasa, terkadang pemerintah, penguasa sulit juga bertindak adil karena desakan-desakan dari keinginan banyak orang, walaupun keinginan banyak orang itu adalah perbuatan jahat. Dan kita ingat bagaimana peristiwa penyaliban Yesus, ya. Pilatus didesak, dan dalam kenyataan seperti itu dia melakukan tindakan yang salah. Lalu dia cuci tangan. Itu dosa besar itu. Nah, apa yang dilakukan oleh orang percaya? Ternyata firman Tuhan datang bagi mereka. Menariknya dalam ayatnya yang ke-13. Apa yang dikatakan? Tunduklah. Apa itu tunduk? Ya, tunduklah kepada orang yang menganiaya kamu. Tunduklah kepada orang yang sudah menyakiti kamu, memfitnah kamu, yang sudah memperlakukan kamu dengan tidak adil. Tunduk itu apa? Coba, kalau gerakan kita kalau tunduk. Artinya apa yang tersirat dalam gambaran itu? Kita hormat sebenarnya. Hormat itu memposisikan diri di bawah. Dan ada yang dihormati. Kalau kita lihat hormatnya orang Jepang gimana? Arigato. Dalam posisi begini itu lebih, kalau kita kejar filosofisnya itu luar biasa. Coba itu bandingkan kata tunduk dalam Efesus pasal 3 ayat 18 itu. Hai istri, cepatnya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Oh, itu menarik itu. Ternyata kata tunduk dalam konsep dalam Kolose pasal 3 ayat 18 itu memposisikan diri istri itu sebagai leher, suami sebagai kepala. Artinya istri di bawah, perempuan di bawah. Kalau begini berarti kita di bawah. Kalau kita di bawah harus nurut yang di atas. Bagaimana caranya itu? Menghormati Bapak Ibu saudara-saudara dengan berjuang. Ya sebagai leher dia harus menopang. Menjaga jangan sampai penguasa itu jatuh. Jangan sampai pemimpin kita itu salah. Berarti kalau dia salah, kalau dia keliru, kalau dia jahat, kita harus bertanya, mungkin dia seperti itu karena saya juga. Itu sebenarnya. Jadi kalau ada yang keliru, jangan kerjanya cuman kritik, jangan kerjanya cuman marah, jangan memaki, jangan cuman mengutuk, tetapi mari berbuat. Kenapa orang percaya harus seperti itu? Itu jelas dalam bacaan kita. Ya, tunduklah karena Allah. Kita bukan tunduk karena dia, kita bukan tunduk karena siapa dia, tetapi karena Allah,
karena Allah kita dimerdekakan. Nah, sebagai orang yang dimerdekakan itu apa? Dimerdekakan dari mana? Dari kuasa jahat, dari kuasa iblis, dari perhambaan dosa. Jadi hidup kita bukan lagi dalam perhambaan Allah. Menyatakan yang baik dan benar, itu yang kita lakukan. Jadi terkait dengan yang dikatakan John F. Kennedy, ya sekarang kita harus berbuat. Di mana kita berada? Di gereja misalnya. Bayangkan kalau orang-orang semuanya ya sama-sama berbuat, mementingkan berbuat daripada jadi penonton, daripada berdiam diri. Ya. Wah, enak sekali itu pelayanan jemaat itu. Dan bagaimana jemaat ini ya setelah beribadah bersekutu keluar ke sana, keluar dimanapun mereka berada, lalu menyatakan diri mereka sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Indah sekali hidup ini. Ya. Ya, majelis gereja. Masa majelis gereja cuman majelis kalau dia berada di gereja gitu kan? Tidak. Bagaimana dia menyatakan dirinya bahwa dia sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Nah, ini peran kita untuk bangsa dan negara. Ternyata diharapkan oleh Tuhan. Kalau you jadi jaksa, nyatakan bahwa engkau adalah orang merdeka. Orang yang sudah dibebaskan. Jangan lagi karena sogok, segepok uang, lalu engkau lupa siapa engkau. Banyak kan pelaku-pelaku hukum, hakim, ya, jaksa, panitra yang harus dijebloskan ke dalam penjara. Ini musuh negara. Ini adalah orang-orang yang tidak bisa mengisi kemerdekaan bangsa ini. Harusnya kalau dia adalah orang percaya, sebagai orang yang sudah dimerdekakan, hidupnya baru, perbuatannya baik dan benar, dimanapun dia berada, dia pasti menyatakan bahwa dia adalah orang yang merdeka. Dia tidak menerima sogok. Waduh, luar biasa sekali ya. Dia tidak menerima bahasa Toraja, anak-anak muda bilang apa? Tak naun terima pape. Ya. Lalu jadi Polantas, nyatakanlah dengan baik tugas dan benar. Apalagi kalau namanya di sini, mohon maaf ada tetangga saya Markus di sana, dapat kusipak ada toh, kupinjam ji namanya. Kalau itu sudah polisi Polantas namanya Markus, cari-cari kesalahan, tutup pentilmu. Dengan berbagai macam dalih, akhirnya damai di tempat, masuk kantong. You Markus, bukan manusia rakus. Ya, Pak Tonapa maaf ya, nanti kita waktu bicara ini hanya ya. You bukan manusia Markus, engkau adalah manusia yang sudah dimerdekakan. Jadi engkau harus menyatakan bahwa engkau adalah orang yang bukan lagi diperhamba oleh dosa, bukan lagi diperhamba oleh iblis. Ya. Dan banyak lagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa yang harus kita lakukan? Negara sekarang sedang sekarat. Ya, sekarat. Saya ngeri dengar ungkapannya Pak Nathaniel tadi terkait COVID. Ternyata kita zona hitam Pak ya, mengerikan. Baru tahu saya Pak. Itu sangat mengerikan. Pemerintah sudah melakukan tracing. Pemerintah sudah melakukan PPKM level 4 dengan ketat. Masih banyak orang yang kapalah batu, patoa-toai. Mak batuk-batuk, mak bagai-bagai. Kalau orang yang percaya, orang yang sudah merdekakan, dia pasti dukung pemerintah. Karena kenapa? Pemerintah itu memperhatikan untuk kepentingan orang banyak. Orang percaya, hidupnya menyukakan orang banyak.
Malah ada yang gak ada gereja di Papua yang lagi viral pendetanya. Ini tolo-tolo juga ini. Bodoh-bodohi umatnya. Dia bilang COVID tidak ada. Dibakarlah itu masker. Ini, tapi ternyata masih banyak juga pendeta bodoh-bodoh ya. Tidak berhikmat. Lebih parahnya juga masih banyak jemaat yang baga-baga. Itu yang masih, itu persoalan juga itu. Lalu juga banyak orang pintar, mantan pejabat bilang hoax itu COVID. Dia bilang itu adalah bagian dari skenario dunia. Cina terlibat dan lain sebagainya. Pintar mereka berargumentasi, tetapi tidak bisa membuktikan. Kalau dia buktikan baru saya percaya. Kalau cuman omong kowar doang dengan berbagai macam teori dan lain, Bapak Ibu saudara-saudara, kita juga harus lihat mungkin ada agendanya. Ini bisnis. Banyak orang yang termakan di situ dan lebih parahnya, tidak sedikit yang terlibat adalah orang-orang percaya. Memainkan kesempatan dalam kesempitan. Yang berbisnis di PCR, ya sekarang mudah-mudahan turun sampai 500 ya. Mudah-mudahan benar yang dikatakan Pak Jokowi, kali 600, 700, 900, 1,3 itu berat. Sekali PCR. Ya, ada orang kaya mendadak gara-gara alkes Bapak Ibu sekarang. Masker saja dulu ini banyak orang yang kaya mendadak. Tega amat. Nah, parahnya kalau orang Kristen yang seperti itu, kasihan betul. Ya, di mana hidup kita? Tidak ada yang lihat jam toh, Bapak Ibu. Iya, ini 1 kali 1 tahun ibadah ini. Iya, 1 kali 1 tahun ibadah hari Minggu kan berapa kali? Kalau ini 1 kali 1 tahun. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus punya peran untuk mengisi kemerdekaan ini. Itu tanggung jawab kita karena Tuhan memerdekakan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itu caranya bagaimana? Enggak usah berangan-angan jadi presiden. Ini berapa ratus juta orang Indonesia, 1 kali 5 tahun, 5 tahun 1 kali baru ada pemilihan presiden. Gama lino naden lah jadi presiden. Enggak usah berangan-angan seperti itu. Ya, kalau kita jadi PNS, jadilah PNS yang membawa berkat bagi banyak orang. Jadilah dosen yang bertanggung jawab, guru yang bertanggung jawab mengajar, pegawai ya yang juga bisa memperlihatkan cara hidup orang percaya. Jadi pendeta, jadilah pendeta yang baik. Jadi majelis gereja, jadilah juga majelis gereja yang baik. Dengan mengingatkan orang kalau ada yang salah itu kita sudah berkontribusi untuk membangun bangsa ini. Gak usah berpikir kayak jadi Habibie Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi dokter, jadilah dokter yang setia. Jangan malap-malap, mal praktik. Jangan pilih-pilih tempat ya dan lain sebagainya. Ya, tim multimedia juga banyak yang bisa kita lakukan. Mereka tidak dibayar, mereka tidak digaji. Pelayanan untuk bangsa dan gereja dan Tuhan itu sangat mensukacitakan. Itu sudah luar biasa. Ternyata sesuatu yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tulus, itulah sebenarnya sumbangsi kita. Itulah peran kita. Nah, bagaimana juga banyak itu ya karyawan kah pegawai ada prinsip apa itu? Asal Bapak senang, ABS. Asal Bapak senang. Ini dekat-dekat dengan istilah penjilat Bapak Ibu. Dia tidak akan pernah menyatakan kebenaran.
Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, anak muda juga, jangan kerjanya cuman main game online. Bayangkan dari pagi main game online sampai subuh. Hidupmu bukan untuk game online. Bolehlah refreshing, hiburan, tetapi jangan itu yang memperhamba engkau. Sekarang banyak orang diperhamba dengan itu, Bapak Ibu. Ada yang diperhamba oleh uang, ada yang diperhamba oleh jabatan. Itu semua adalah ciri-ciri dan cara hidup orang yang diperhamba oleh dosa. Ya, kita adalah orang yang dimerdekakan. Tanggung jawab kita ada sebagai orang Kristen dalam negara. Roh Kudus memberkati. Merdeka. Merdeka. Pisampa merdeka. Udah semangat. Bapak Ibu, saudara-saudara, Tuhan tidak mau hidup kita dalam perhambaan, diperhamba dan ditekan oleh rupa-rupa persoalan dalam hidup, diperhamba oleh kebinasaan dan dosa, sehingga Ia berkarya untuk kebaikan kita, memerdekakan kita di dalam karyanya lewat Yesus Kristus. Dan kita itulah yang dimerdekakan. Dan 76 tahun yang lalu anugerah kemerdekaan bagi bangsa negara Indonesia Tuhan berikan. Sebelum kemerdekaan begitu banyak nyawa melayang. Mereka, para pendahulu dan pahlawan kami, rela mengorbankan nyawa mereka karena cinta dan kasih sayangnya. Dan di dalam kejujuran para pendahulu kami bekerja, tak kenal lelah, tak mencari untung untuk pribadi. Hidup sebagai orang dimerdekakan untuk bangsa ini. Dan sampai saat ini masih banyak para pemimpin kami yang berintegritas, yang hidupnya dinyatakan untuk pengabdian kepada bangsa dan negara, pengabdiannya kepadamu Tuhan. Mampukan juga kami sebagai anak-Mu Tuhan di sini berlomba-lomba menyatakan itu. NKRI harga mati, kami cinta tanah air yang tercinta ini. Hidup kami untuk-Mu Tuhan, dan hidup kami untuk bangsa dan negeri ini. Di dalam negeri ini kiranya nama-Mu lah yang dipermuliakan. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita satu di dalam doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang berdosa pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Kita bersama-sama juga dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini mengikrarkan pengakuan iman dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan Nisea Konstantinopel. Saya sebut dan Bapak Ibu saudara-saudara ikut. Aku percaya kepada satu Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus? Jemaat kekasih Tuhan, kita akan menyatakan ungkapan syukur kita. Namun sebelumnya,
Mari kita dengar nats persembahan yang terambil dari Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, jemaat dipersilahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka,
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sidang jemaat, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga. Engkau menganugerahkan waktu dan kesempatan bagi kami sebagai bagian integral dari bangsa ini, bersukacita, dan itu boleh kami ekspresikan dan kami tuangkan lewat ibadah hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Tuhanlah yang berkarunia, dan Tuhan sudah menyatakan kasih kepada kami sekalian lewat firman-Mu itu juga. Kami boleh merasakan dan menikmati. Ajarlah kami bahwa kami ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari perhambaan dosa, dan kami harus berkontribusi buat kehidupan bangsa dan negara kami, menyatakan bahwa kami bukan lagi orang-orang yang diperhamba oleh dosa, tetapi dimerdekakan di dalam Kristus. Tindakan kami, perbuatan kami kiranya mencerminkan itu, dan biarlah secara signifikan dapat berguna bagi bangsa dan negara ini, sehingga negara kami yang kami cintai ini, anugerah Tuhan yang luar biasa ini dapat berkembang dengan baik seiring dengan waktu dan zaman, menjadi negara yang disegani, menjadi negara yang kuat, mandiri, mapan dalam banyak hal, negara yang berprestasi, bahkan negara yang menjadi berkat bagi seluruh dunia ini. Mampukan hadirlah bersama dengan para pemimpin bangsa dan negara kami ini. Kami doakan secara khusus Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Berkati Tuhan tugas yang begitu sangat berat ada di pundaknya. Biarlah beliau dengan hati yang tulus Tuhan mampukan untuk membawa bangsa ini menciptakan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Masih ada beberapa tahun lagi beliau memerintah. Berikan kemampuan kesehatan yang cukup, jaga istri dan keluarganya. Kami layak dan patut untuk mendukung dalam banyak hal. Dengan cara juga kami boleh melakukan itu dengan kontribusi kami dengan berbagai macam-macam cara. Jaga juga Tuhan, pemerintah kami sedang berjuang dengan pandemi COVID-19 ini, dan sudah begitu sangat banyak anggaran yang dialihkan ke persoalan ini, dan banyak yang terbengkalai karena pemerintah kami ingin fokus ke sini. Biarlah kami berkontribusi bersama-sama sehingga pandemi COVID-19 angkanya semakin landai dari waktu ke waktu, semakin rendah, dan Tuhan lah yang berkuasa untuk menghilangkan semua itu.
Berkati yang sedang terpapar sakit, apakah COVID atau penyakit-penyakit yang lain, dimanapun jemaat-Mu. Kuatkan dan teguhkan iman pengharapan kami, anugerahkan kesembuhan. Semua yang berduka hiburkan, kuatkan. Dan kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu dalam berbagai macam persoalan peliknya hidup ini. Kami bersemangat selalu karena ada Tuhan yang terus bekerja mendatangkan kebaikan. Kami percaya pelayanan kami hari ini karena kemurahan Tuhan, sehingga Tuhanlah yang dimuliakan dan memberkati semua yang mengambil bahagian tanpa terkecuali. Anak-anak kami, para majelis gereja dan panitia, semua tim multimedia dan lain sebagainya. Kami berdoa buat keluarga kami, anak-anak kami, suami dan istri, jemaat-Mu, juga usaha dan pekerjaan. Dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Persembahan yang sudah diberikan terimalah. Dan biarlah kami terus berkontribusi secara aktif buat bangsa ini, buat kehidupan jemaat, keluarga, dan kehidupan bersama. Sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh peserta ibadah. Jemaat dipersilahkan berdiri. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang jemaat kekasih Tuhan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kiranya bangsa
Maria, kepada Allah bersyukur atas mujizat keadilan. Mari nyanyikanlah mazmur, bumi menumbuhkan hasil kemakmuran kerajaannya. Jika ditaati, Allah memberkati kaum manusia. Sidang jemaat, jalanilah kehidupanmu, pergunakanlah kemerdekaanmu di dalam Kristus untuk membangun bangsa Indonesia. Arahkan hati dan pikiran kita, seluruh hidup kita kepadanya, dan mari kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita masih tetap berdiri mengakhiri rangkaian ibadah peringatan HUT ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita angkat satu pujian, Havenus Shalom Aleichem. Havenus Shalom Aleichem, Havenus Shalom Aleichem, Havenus Shalom Aleichem, Havenus Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Lumatika marampasan, lumatika marampasan, lumatika marampasan, lulako kamu kamarampasan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara, syukur kepadanya. Tuhan menganugerahkan setahun lagi usia untuk bangsa Indonesia, 76 tahun. Dan oleh karena itu, kita jemaatnya, kita umatnya, orang percaya ikut merasa gembira, bersuka cita, dan bersyukur kepadanya. Mari kita isi dengan berbagai macam cara dan kontribusi buat bangsa ini, lebih buat kemuliaan Tuhan. Merdeka, 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 Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Tuhan memberkati.
saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2021. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas negara. Berkarya
yang